Hadapi tausiah yang suka bilang bid'ah. Suka bilang bid'ah. Orang yang suka bilang sate, tukang sate. Orang yang suka bilang gorengan, tukang gorengan. Orang yang suka bilang bid'ah berarti tukang bid'ah. Bid'ah. Apa definisi bid'ah menurut dia? Jika tidak dibuat Nabi, bid'ah. Ketika beliau datang lalu makan pun dihidangkan, Rasulullah mulai makan. Begitu Rasulullah pulang dari mengebumikan almarhum, ya. Tadi kan dilarang setelah menanamnya, datang kumpul rame-rame diberikan makan, itu bagian dari niyahah. Ternyata dalam hadis ini Rasulullah begitu selesai mengebumikan al-mayit diundang oleh istrinya. Terus baca, Ya, Rasulullah pun ketika beliau itu juga makan. saya juga tak mau berlama-lama. Masalah ini harus clear. Tentang masalah makan tadi di tempat orang meninggal, ini sudah saya tulis pada halaman 586 dalam buku saya Melepas Berita Wahabi. Nih, baca sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. An Asim bin Kulayb an abihi an rajulin minal ansar qala kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi janazah fara'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa 'ala al-qabri yusil hafir awsi' min qibali rajlihi awsi' min qibali ra'sihi falamma raja'a istiqbalahu da'i imra'atin faja'a waji'a bit-ta'ami fawada'a yadahu thumma wada'a al-qawmu fa'akalu fanazara aba'una Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaluku luqmatan fi famihi thumma qala ajidu lahma syatin ukhidat bighairi idni ahliha fa arsalat al-mar'atu qalat ya Rasulullah inni arsaltu ila al-baqi yashtari li syatan falam ajid fa arsaltu ila jarin li qad ishtara syatan an arsil ilayya biha bisamaniha falam yujad fa arsaltu ila imra'atihi fa arsalat ilayya biha faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at'imihi al-usara. Di dalam kitab Sunan Abi Daud menjelaskan tentang Coba baca artinya. Diriwayatkan oleh Asim bin Kulayb dari ayahnya dari salah seorang sahabat Ansor, ia berkata, saya pernah melayat bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan di saat itu beliau menasehati penggali kubur seraya bersabda, luaskan bagi kaki dan kepalanya. Setelah itu Rasulullah pulang. Beliau diundang oleh seorang perempuan, yaitu istri almarhum. Rasulullah memenuhi undangannya dan saya ikut bersama beliau. Ketika beliau datang lalu makan pun dihidangkan, Rasulullah mulai makan. Begitu Rasulullah pulang dari mengebumikan almarhum, ya. Tadi kan dilarang setelah menanamnya, datang kumpul rame-rame diberikan makan, itu bagian dari niyahah. Ternyata dalam hadis ini Rasulullah begitu selesai mengebumikan al-mayit diundang oleh istrinya. Terus baca, Ya, Rasulullah pun ketika beliau itu juga makan. Rasulullah mulai makan lalu diikuti oleh para undangan. Pada saat itu beliau akan mengunyah makanan tersebut. Beliau bersabda, aku merasa daging kambing ini diambil dengan tanpa izin pemiliknya. Kemudian perempuan itu bergegas menemui Rasulullah sembari berkata, wahai Rasulullah, saya sudah menyuruh orang pergi ke Baqi, yaitu satu tempat penjualan kambing, untuk membeli kambing, namun tidak mendapatkannya. Kemudian saya menyuruhnya menemui tetangga saya yang telah membeli kambing, agar kambing itu dijual kepada saya dengan harga yang umum. Akan tetapi ia tidak ada, maka saya menyuruh menemui istrinya dan ia pun mengirimkan kambingnya pada saya. Rasulullah kemudian bersabda, berilah makanan ini pada para tawanan. Rasulullah tidak memakannya kenapa? Karena kenduri. Kenapa? Karena kambing itu asalnya. Karena pembeliannya tidak sah, bukan karena kenduri. Andaikan penyembelihannya sah, dimakan Nabi nggak? Makan. Jelas. Saya lagi lanjut. Perhatikan, dalam hadis ini Rasulullah SAW sempat menyuap makanan ke dalam mulutnya. Dan ketika dia hendak mengunyah makanan itu, beliau berkata, aku merasa daging kambing ini diambil tanpa izin pemiliknya. Maka Nabi tidak melanjutkannya. Andaikan kenduri setelah kematian itu hukumnya haram, tentu Nabi tidak memakan daging itu. Bahkan Nabi juga tidak mau mendatangi Tidak mau mencontohkan datang itu sendiri. Tapi kenyataannya datang.
Nah, ini perbuatan Nabi nggak? Perbuatan Nabi. Kalau yang tadi hadis Jarir tadi, anggapan nggak? Anggapan. Pernah membaca riwayat Umar bin Khattab marah ketika orang melihat orang menggunakan tasbih? Ya kan? Umar bin Khattab marah. Pernah juga membaca riwayat, ya, istri Nabi menggunakan biji tasbih. Kenapa Umar marah? Karena anggapannya keliru. Nah, ternyata istri Nabi menggunakan, Abu Hurairah menggunakan tadi menganggap, artinya sahabat tidak setuju niyahah. Niyahah tidak setuju, sahabat tidak setuju, Rasul marah, kita pun nggak setuju. Cuman yang jadi masalah, kita datang ke sana meratap bukan? Kita datang mendoakan. Jadi ketika kenduri meninggal itu, jangan dituduh meratap, karena kita tidak meratap, kita mendoakan. Jangan dituduh bergembira, kita juga bukan mengembirai kematian seseorang. Malah tujuan kita datang untuk menghiburnya. Bayangkan, kalau mengumpul pun nggak boleh. Begitu meninggal tadi, dia tadi di rumahnya, terus nggak ada lagi yang datang. Mau dari sisi mana? Dari sisi kita datang, disuruh nabinya kita harus datang. Meratap kita bukan, disuruh menghiburnya. Malah dia merasa senang kalaupun kita mendoakan ayahnya. Bayangkan kalau kita ngumpul bersama situ, ya Allah, celakakanlah Pak Polan, celakakan. Ngamuk nggak yang punya rumah? Begitu kita bilang, ya Allah, selamatkanlah Pak Polan, selamatkan Pak Polan. Senang nggak yang punya rumah? Kita menghiburnya, mendoakannya, ayatnya ada. Mau dibilang meratap, ya kita bukan meratap. Mau bersenang-senang juga tidak. Mau dari sisi mana lagi? Tentang masalah kenduri maka dicontohkan dalam hadis Abu Daud ini. Lanjutkan bacaannya itu. Tentang tentang hadis itu. Tentang hadis itu. Dalil ini menunjukkan bahwa menyuguhkan makanan ke hadapan tamu di saat kemalangan itu adalah hal yang sangat baik. Nah, tunggu dulu, sedikit kita potong di sini tadi. Nah, ketika Nabi mengatakan buatlah makanan untuk keluarga Ja'far karena dia sedang sibuk dalam urusannya, itu hadis itu kita pakai. Makanya kita juga ditugaskan membantunya. Nah, ini tadi, apakah Rasulullah minta makan? Apakah sahabat minta makan? Tidak. Apakah pribadi si almarhumah tadi ini tadi memberikan bantuan? Cocok nggak dengan ayat tadi? Wallazina yunfikuna fis sarra wa dharra, cocok nggak? Dah, lanjut. Karena itu bukan termasuk perbuatan bid'ah sebagaimana yang dikatakan Wahabi. Adapun Nabi tidak mau memakannya bukan lantaran haram kenduri, tetapi karena masalah daging ini diambil dari jalan yang tidak sah. Hadis ini selain diriwayatkan oleh Abu Daud juga diriwayatkan oleh Imam Baihaqi. Dan dalam Dalail An-Nubuwah disebutkan oleh Syekh Al-Kirmani dalam Syarah Hadis Arba'in halaman 315, Syekh Ibrahim Al-Halabi dalam Munyah Al-Musalli halaman 131. Dah cukup, masalahnya banyak itu pembicaraannya. Ya, jadi jangan istilahnya coba-coba mengatakan ini bid'ah, dhalalah, nggak pernah dicontohkan dan sebagainya. Ini niyahah. Yang dibilang dalam Nihayatul Talibin datang makan. Kita bukan datang makan, tapi datang berdoa. Sekarang pusing sana yang otak orang ini. Hadapi tausiah yang suka bilang bid'ah. Suka bilang bid'ah. Orang yang suka bilang sate, tukang sate. Orang yang suka bilang gorengan, tukang gorengan. Orang yang suka bilang bid'ah berarti tukang bid'ah. Bid'ah. Apa definisi bid'ah menurut dia? Jika tidak dibuat Nabi, bid'ah. Pendek saja. Jika tidak dilakukan Nabi, bid'ah. Malam-malam 17 Agustus ngumpul-ngumpul, bid'ah. Kalau perbuatan ini bid'ah, karena tidak pernah Nabi ngumpul 17 Agustus. Enggak pernah. Jika tidak dilakukan Nabi, bid'ah. Maka acara ini bid'ah. Kalau sudah bid'ah masuk neraka. Yang ngundang masuk neraka, yang diundang masuk neraka. Yang paling panas nerakanya yang ceramah. Jika tidak dilakukan Nabi, bid'ah. Nah, sekarang saya tidak mengajak menggugat ini. Saya hanya cerita fakta, data. Nanti Bapak Ibu jawab sendiri. Jawabnya dalam hati saja. Kasus pertama, Nabi manggil Bilal. Bilal, ta'al. Kene, Bilal. Come here. Ada apa ya Rasulullah?
Sami'tu dafana 'alaika baina yadayya fil jannah. Aku dengar suara gesekan sendalmu dalam surga. Kresek, 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 kresek. Apa amalmu Bilal? Kata Bilal, aku tidak pernah meninggalkan solat sunat 2 rakaat setelah wudu. Usolli sunnatal wudu. Pertanyaannya, pernahkah Nabi solat sunat wudu? Tak pernah. Pernahkah Nabi melaksanakan solat sunat wudu? Enggak. Pernahkah Nabi mengajarkan? Tidak. Sekarang kalau kita pakai ini, jika tidak dilakukan Nabi, bid'ah. Berarti Nabi manggil Bilal. Bilal, sini. Saya dengar tapak kakimu dalam neraka jahanam. Tapi kenyataannya kan tidak. Maka terbantahkan ini. Ini kaedah tidak ada dalam ilmu usul fikih, tidak ada dalam kawaid fikih. Ini yang buat orang sekarang. Dapatnya dari mana? Wallahu a'lam bishawab. Hanya ingin menjelekkan umat Islam. Jika tidak dilakukan Nabi, bid'ah. Bilal tidak pernah solat sunat 2 rakaat, tidak pernah diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalil Pak Ustaz cuma 1 aja. Oke, kita tambah 1 lagi. Allahu Akbar. Nabi mengajarkan doa, Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Itu doa Nabi. Iya. Oh, kalau gitu Nabi Muhammadiyah Pak Ustaz. Itu kan doa iftitahnya Muhammadiyah. Selesai salat, waktu sedang salat, di belakang ada makmum. Apa bacaannya? Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Selesai salat Nabi tanya, manil qail? Siapa yang baca Allahu Akbar kabira tadi? Siapa? Dia gentleman, angkat tangan. Anal, saya yang baca. Apa kata Nabi? Futihat abwabus sama, terbuka pintu-pintu langit, turun rahmat karena doa yang kau baca. Pertanyaannya, pernahkah Nabi mengajarkan Allahu Akbar kabira? Tak pernah. Seandainya pakai kaedah tadi, jika tidak dilakukan Nabi, bid'ah. Pasti Nabi pasti dia. Siapa yang berani tadi buat Allahu Akbar kabira? Itu pelaku bid'ah, neraka jahanam tempat. Nah, 2. Enggak cukup kalau cuma 2 dalil Pak Ustaz. 3. Oke, kita tambah 3. Sami'allahu liman hamidah. Nabi baca doa. Apa yang diajarkan Nabi? Doa yang Bapak baca tadi. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Tapi ternyata ada orang bacanya lain. Sami'allahu liman hamidah. Apa dia baca? Alhamdulillahi hamdan thayyiban katsiran mubarakan fih. Selesai salat Nabi tanya, manil qail? Siapa tadi yang baca doa itu? Tidak pernah kuajarkan. Ana. Saya ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Ra'aitu bid'an wa salasina malakan yatabadalun. Aku lihat 39 malaikat turun ingin mencatat doa yang kau baca. Andai pakai kaedah tadi, jika tidak dibuat Nabi, bid'ah. Berarti Nabi bilang, aku lihat 39 malaikat pencabut nyawa ingin mencabut karena kau berani-berani melakukan perbuatan bid'ah. Sudah berapa udah? Kurang juga 3, 4. Abu Hurairah radhiyallahu anhu sebelum tidur malam dia simpul 1000 simpul tali. Dia simpul 1000 simpul tali, lalu sebelum tidur malam dia petik 1000. Subhanallah, 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 subhanallah. 1000 simpul tali. Karena waktu itu belum ada tasbih made in China. Maka dia simpul 1000 simpul tali. Pertanyaannya, pernahkah Nabi mengajarkan, hai orang-orang beriman, kalau kamu mau tidur malam, ambillah tali, simpullah 1000, bertasbihlah 1000 simpul? Tidak ada. Kalau pakai kaedah tadi, jika tidak dilakukan Nabi, berarti Abu Hurairah masuk neraka jahanam. Berapa sudah? 5. Tambah lagi. Datang sahabat ngadu, ya Rasulullah, ya, hadis riwayat Ahmad bin Hanbal, ada teman saya, kenapa dia salat dari Isya sampai subuh? Salat dari Isya sampai subuh. Memangnya kenapa? Ayatnya kul huwallah terus. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Waladhdallin. Amin. Qul huwallahu ahad. Diadukan ke Nabi. Apa ini ya Rasulullah? Kata Nabi,
Innaha la ta'dilu sulusal Quran. Satu qul wallah sama dengan sepertiga Al-Quran. Berarti dia tadi malam sudah menghatamkan Al-Quran berkali-kali dalam sholatnya. Mana pernah Nabi buat? Andai pakai kaidah tadi, jika tidak dilakukan Nabi, bid'ah. Berarti Nabi mengatakan, siapa yang sholat dari isya sampai subuh pakai ayat qul wallah, saya tidak pernah lakukan, saya tidak pernah ajarkan, neraka jahanam tempatnya. Ini dalil yang Bapak Ibu tunggu selama ini. Bagi yang istiqomah baca qul wallah terus qul wallah. Udah berapa udah? 5 tambah 6. Mana dalil ke-6? Imam Hambali meninggal tahun 241 di Baghdad, Irak. Imam Hambali punya anak namanya Abdullah. Orang nanya sama Abdullah, Abdullah, ya, kamu anaknya Imam Hambali? Betul. Pernah kamu tengok bapakmu sholat tahajud malam? Saya lihat, karena ayah saya. Berapa rakaat malam? 300 rakaat. 300 rakaat. Nabi sholatnya berapa? Hadis riwayat Aisyah, Nabi hanya sholat 11 rakaat. Imam Ahmad bin Hanbal 300. Kalau pakai kaidah tadi, jika tidak dilakukan Nabi, bid'ah. Berarti Imam Ahmad bin Hanbal masuk neraka jahanam. Sampai hati ngatakan Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Hambali, imamnya Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, imamnya pengarang kitab terbesar Musnad Ahmad bin Hanbal, 40.000 hadis isinya. Masuk neraka. Berapa sudah? 6. Yang terakhir 7, karena tawaf 7 kali. Yang ke-7, Imam Ibnu Taimiyah, kalau dia selesai sholat subuh, dia tidak keluar masjid. Dia nunggu matahari terbit, karena dia mau sholat sunat isyraq. Sholat subuh, duduk di masjid. Apa kerjanya? Melihat ke atas, membaca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Terus dia ulang. Tidak pernah dilakukan Nabi. Itu ditulis dalam kitab Manaqib Ibn Taimiyah Al-Harrani Ad-Dimashqi. Membaca Al-Fatihah dari sejak sholat subuh sampai terbit matahari. Itu dikatakan oleh muridnya langsung dalam kitab Manaqib Ibn Taimiyah. Kalau pakai kaedah tadi, jika tidak dibuat Nabi, bid'ah. Berarti Ibn Taimiyah masuk neraka. Pas 7. Jadi kaedah yang betul itu apa? Jika tidak ada dalil, bid'ah. Nah, itu kaedah yang betul. Kalau tak ada dalilnya, bid'ah. Selama ada dalilnya, maka tidak boleh dikatakan bid'ah. Nanti kalau ada orang membid'ahkan bapak, membid'ahkan ibu, ibu sudah bisa jawab, Ma, ada yang bilang katanya kita buat ini bid'ah. Itu sudah dijawab Ustaz Abdul Somad. 7 dalilnya. Apa yang 7 itu? Ada rekamannya di YouTube. Nanti kita tahu. Dah, selanjutnya tentang perempuan sholat ke masjid. Perempuan lebih baik di dalam ruangan, lebih baik lagi di dalam rumah, lebih baik lagi di dalam kamar, lebih baik lagi di dalam tempat yang sempit. Begitu bunyi hadisnya. Perempuan lebih baik di dalam pekarangan, lebih baik di dalam rumah, lebih baik di dalam kamar, lebih baik di dalam tempat yang sempit. Berdasarkan ini, perempuan jangan sholat ke masjid, di rumah saja. Inilah metode yang salah dalam mengambil hukum dari hadis. Kata Syekh Yusuf Al-Qardawi dalam bukunya Kaifa Nata'amal Ma'as Sunnah, sudah dicetak oleh Gema Insani Press, bagaimana berinteraksi dengan hadis. Cara mengambil hukum dari hadis bukan baca satu hadis tarik satu hukum. Kumpulkan semua hadis dalam satu tema, baru ambil satu kesimpulan. Namanya metode tematik, yaitu maudhu'i. Hadis yang mengatakan perempuan lebih baik di rumah, satu hadis. Adakah hadis yang mengatakan perempuan sholat di masjid? Pertama, sebaik-baik sop laki-laki di depan, sebaik-baik sop perempuan di... Itu hadis sahih. Apa makna hadis itu? Maknanya ada perempuan di belakang. Seandainya tidak ada perempuan, pasti kata Nabi, sebaik-baik sop laki-laki di depan, yang perempuan pergi pulang ke rumah. 2. Aisyah istri Nabi melihat dengan mata kepalanya, karena rumah dia di samping masjid. Ini mimbar 22 meter ke kiri kamarnya. Aisyah melihat perempuan salat di zaman Nabi, mereka menutup diri mimurutihinna dengan kain yang panjang. Berarti ada perempuan salat. 3.
pintu sebelah kiri ada 3 Masjid Nabawi. Babul Baqi, Babu Jibril, Babun Nisa. Babun Nisa bukan sekarang dibangun, sejak zaman salafus saleh. Bahkan Umar bin Khattab, siapa yang masuk dari Babun Nisa, bukan Nisa, dicambuk. Itu Babun Nisa untuk perempuan. Mungkinkah pintunya ada, orangnya tidak ada? Tak mungkin. Kalau begitu perempuan ada. 4. Summa i'takafa azwajuhu min ba'di. Setelah Nabi meninggal, istri Nabi i'tikaf. I'tikaf itu berapa lama? 10 hari 10 malam, 24 jam kali 10, 240 jam. Apa makna 240 jam? Kalau 240 jam boleh, mengapa yang 5 menit tidak boleh? Tengok, pengambilan hukum itu bukan tekstualis. Dalil terakhir yang kelima. La tamna'u ima Allah masajid Allah. Jangan kamu larang hamba Allah yang perempuan datang ke rumah Allah. Itu hadis lebih banyak perempuan ke masjid. Tapi hadis yang satu tadi Ustaz tidak bisa lawan. Ini kan hadis sahih. Dikombinasikan antara dua, perempuan tetap ke masjid dalam kurung syarat dan ketentuan berlaku. Pertama, tidak menimbulkan fitnah. Contoh di Rusia, di Suriah sekarang. Di Suriah perempuan tak boleh ke masjid. Karena kalau dia ke masjid ditangkap tentara Bashar al-Assad Syiah laknatullah alaih. Di Palestina perempuan tak boleh ke masjid. Kalau perempuan ke masjid ditangkap tentara Israel. Tapi di komplek Masjid An-Nahdah, kalau ibu nanti pulang ada tentara Israel di luar. Syarat yang kedua, menutup aurat. Saya sholat di masjid di Pekanbaru, Jalan Seberantas, dekat Riau Pos. Begitu saya keluar dari masjid, melihat perempuan pakai celana sempit. Astagfirullah. Baru saja membersihkan diri, dia sudah pakai. Mukena dia gulung, dia masukkan ke dalam tas kecil, dia pun keluar. Pakai lipstick, pakai. Ini tak ada manfaatnya dia ke masjid itu. Bagus sholat di rumah. Menimbulkan fitnah. Ke masjid pakai celana sempit kecil. Orang naik motor nengok itu masuk paret gara-gara nengok. Macam ibu-ibu ni ke masjid. Tu. Tengok, tidak pakai makeup, pakai mukena panjang. Ini udah tahu ke masjid pakai bedak 2 inci. Pakai lipstick. Kanan biru, kanan kiri hitam, hijau. Pulang dia ke rumah, suami tak ke masjid. Siapa nempeleng tadi, kata dia. Oleh sebab itu, maka hadis tentang perempuan ke masjid ini. Download buku saya di internet tentang perempuan ke masjid. Apa kami ketik Pak Ustaz? 30 fatwa seputar Ramadan. Ketik di Google. 30 fatwa seputar Ramadan Abdul Somad LC. Enter, download gratis. Share, Twitter, BBM, Facebook, WhatsApp. Bagi. Ada di situ saya bahas. Ini banjir yang kemarin Mas, sampai sekarang ini korbannya belum ditemukan. Mungkin nyangkut di situlah, di tempat situlah kayu-kayu berserakan di situ, banyak kayu, sampah-sampah itu sarah-sarah dari hutan Mas ya. Ini semua ini akibat ulahnya orang yang tidak bertanggung jawab, penebang alas, mengakibatkan tanah longsor banjir. Banyak korban masyarakat yang kehilangan rumah. Ini yang hutan dulunya lebat sekarang tinggal
tinggal pepohonan kecil-kecil termasuk daunan eceng gondok dan lain sebagainya. Ini bendungan ya, bendungan yang kemarin kena banjir hingga porak-poranda. Ini longsor sebelahnya itu longsor. Kita mau lihat ini sambil mencari korban yang belum ketemu, mungkin menyangkut di itu ada sarah-sarah yang menumpuk, kemungkinan situlah kita cari orang itu ya ketemu. Nanti tinggal yang belum diketemukan mungkin masih 2 atau 3 orang korban bencana banjir Mas ya. Situlah itu banyak ranting, banyak pohon-pohon yang harus serahkan di situ. Nah, sinilah kita cari. Banyak orang yang mencari tidak menemukan itu banyak pohon-pohon tumbang nyangkut di sini lah. Ini mungkin masih 3 atau 2 orang yang belum ditemukan di sini, menyangkut di sini. Nah, ini kita cari di sini tumpukan sampah-sampah ini atau kayu-kayu yang sedang sinilah. Mungkin masih menyangkut di sini. Sampai saat ini belum diketemukan. Sambil nah ini Mas. Mungkin korban masih ada sekitar sini Mas. Tempatnya kan agak rawan
rawan rintangannya Mas. Ya, itu seperti orang yang menyangkut di situ lah ya. Mungkin itu tapi belum bisa dicapai itu Mas, karena sulit berjalan untuk mencari jalan melintas itu di situ. Jadi kami dan teman-teman hanya ingin mencari tempat yang bisa dilewati melintas dari sana mungkin. Mungkin besok pagi bisa diambil aja karena ini udah terlalu gelap. Ini tebing hutan yang agak curam ya. Disinilah banyak korban yang terjadi di waktu banjir kemarin. Di sini mungkin banyak orang yang masih menyangkut di sini, jadi jangkauannya terlalu sulit untuk dievakuasi di sini karena tempatnya dilalui darat nggak bisa nih, lewat pakai misalnya perahu dan lain sebagainya, timbul juga bisa. Mungkin nanti bisa diusahakan lah bagaimana nantinya. Itulah yang rawan, tempatnya akan agak sulit dijangkau orang. Coba itu lihat sampah-sampah baju manusia itu yang hanyut telan banjir kemarin, tanah longsor dan gundul.
Lah dia. Halo teman-teman, sampai di sini dulu ya karena ini waktu sudah lama pencarian kita terpaksa kita hentikan karena hari sudah terlalu malam. Jadi kita lanjutkan besok. Terima kasih ya. Dukung channel ini, subscribe di Kaya Cerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.